Baik, Siap Bapak. itu Pak, silakan Pak dimulai Pak. Baik, Pak, terima kasih. Saya share screen dulu. Tampak ya, Bapak? Semua ya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Patut kita syukuri Bapak-Bapak semua bahwasanya hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama dalam materi populasi dan sampel. Ini pertemuan yang ke-10 Bapak-Bapak semua dari mata kuliah Statistik Penelitian. Timeline perkuliahan, yang pertama ada pendahuluan Bapak-Bapak. Ada pretest, ada apersepsi. Untuk pretest, linknya sudah saya share di chat Zoom. Nanti untuk apersepsi, kalau biasa kita pakai video, kali ini kita akan ilustrasikan saja. Nah, jadi kita ada ilustrasi contoh cerita seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua ada perkuliahan. Perkuliahan ini ada tujuan pembelajaran, ada materi populasi dan sampel. Nah, di sini nanti kita akan bahas sekilas sebagai pengantar. Karena memang mata kuliah ini adalah praktik Bapak semuanya. Yang terakhir ada penugasan, ada praktikum 1 dan praktikum 2. Nah, ini dia ilustrasinya Bapak-Bapak semua. Ada judul penelitian, pengaruh bagi hasil terhadap minat nasabah pada produk BSI Deposito Syariah KCP Ponorogo tahun 2022. Variabelnya adalah bagi hasil dan minat nasabah. Data observasinya terdapat 1.000 nasabah aktif. Pertanyaannya adalah, ini bisa dijawab oleh Bapak-Bapak semua. Apakah Bapak-Bapak yakin akan meneliti 1.000 orang semua ini? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Sisi tenaga, kira-kira sanggup nggak menelusurinya? Enggak, Iya. Pak. Kalau Mungkin waktu, bersama-sama. kira-kira selesainya kapan? Cukup sulit. Proses waktu cukup lama Pak. Betul. Dari sisi biaya, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan ini Bapak-Bapak semuanya? Luar biasa juga nih cost-nya. Signifikansi hasil dengan tenaga, waktu dan biaya, apakah seimbang kira-kira seperti itu? Terlebih kalau sekarang ini kita dituntut luaran ya Bapak-Bapak ya. Dengan biaya yang banyak, tenaga yang banyak, waktu yang banyak, luarannya apakah seimbang seperti itu? Tentu Bapak-Bapak semua akan memiliki pertanyaan, lanjut meneliti atau tidak seperti itu. Atau pindah judul saja ya, gitu. Atau ada dilema-dilema yang lain. Hal ini tentu beresiko ya Bapak Ibu semua ya. Jadi bisa jadi penelitian terkendala, penelitian berhenti sementara, atau penelitian tidak berjalan. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah yang ini Bapak. Sub CPMK 9. Mampu menyusun populasi dan sampel. Indikatornya adalah ketepatan dalam menyusun populasi. Yang kedua, ketepatan dalam menyusun sampel. Metode pembelajarannya, kuliah. Ini tadi sebagai pengantar praktikum Bapak-Bapak semuanya. Kedua, proses pembelajaran dengan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek atau team-based project. Ada lagi penugasan proyek, menyusun populasi dan sampel. Assalamualaikum. Dan yang terakhir, proyek report, materi populasi dan sampel melalui Zoom Cloud Meeting. Ya, waalaikumsalam Bapak. Belum keluar suaranya. Udah keluar suaranya Pak? Sudah. Baik. Oke. Baik. Bisa saya lanjut Bapak? Bisa, Pak. Silakan Pak, lanjut. Baik. Ya. Sekarang kita di mana seperti itu? Pertanyaannya. Dari sekian banyak ini ruwet sekali ya Bapak Ibu ya. Mata kuliah kita dari awal sampai akhir. Kita sekarang sedang di sini Bapak-Bapak. Populasi dan sampel. Sebentar lagi selesai. Sampai
laporan akhir. Sebelumnya kita sudah belajar deskriptif, statistik deskriptif seperti apa, inferensial seperti apa, lalu menuju ke statistik penelitian. Seperti itu, Bapak. Kita masuk ke materi. Yang pertama, populasi. Populasi atau universe adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang, benda, atau ukuran lain, atau keseluruhan objek yang akan atau ingin diteliti. Ukuran dari populasi biasa dinamakan dengan parameter. Jenisnya ada populasi terbatas, finite, dan populasi tidak terbatas, infinite. Secara konsep, batasan populasi mengandung konsep populasi target dan populasi survei. Nah, jadi dalam membuat batasan populasi, paling tidak ada 3 kriteria, Bapak. Ada isi, cakupan, dan waktu. Isinya kalau merujuk ilustrasi tadi adalah produk deposito syariah, BSI, KCP Ponorogo. Cakupannya adalah BSI Ponorogo. Dan waktunya adalah tahun 2022. Nah, dalam populasi ini lebih baik lagi kita membuat kerangka sampel, Bapak. Kalau sempat ya, itu daftar nama seluruh yang akan kita yang akan kita survei, meliputi seluruh unsur sampel, tidak double, sifatnya up to date dan dapat dilacak di lapangan. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Secara harfiah sampel diartikan sebagai contoh ya, atau yang menjadi objek penelitian. Urgensinya adalah dalam penetapan atau pengambilan sampel dari populasi, maka sampel harus representatif atau dapat mewakili dari populasinya, paling tidak seperti itu. Kenapa harus menggunakan sampel? Karena ada keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Lebih cepat dan lebih mudah, memberikan informasi yang lebih banyak dan lebih mendalam. Untuk jenisnya ada sampel probabilitas atau probability sampling dan sampel non-probabilitas atau non-probability sampling. Selanjutnya tentang metode penarikan sampel. Dari 2 jenis tadi, masing-masing memiliki 3 metode, Bapak-Bapak. Jadi untuk probability sampling itu bisa menggunakan metode simple random sampling, stratified random sampling, atau cluster sampling. Sedangkan untuk sampel non-probabilitas bisa menggunakan penarikan sampel sistematis, penarikan sampel kuota, atau penarikan sampel purposif, seperti itu. Selanjutnya adalah menentukan ukuran sampel. Biasanya kita menggunakan ini ya Bapak Ibu ya, rumus Lopin para mahasiswa ini kesukaannya gitu. Padahal ada metode lain dalam menentukan ukuran sampel gitu. Jadi ada tabel Isaac dan Michael, ada tabel Krejci and Morgan, ada nomogram Harry King, atau yang terbaru ini dalam PLSM jumlah sampel dapat diambil dari 10 kali jumlah indikator. Nah, ini menurut JF Hare tahun 2017. Untuk tabelnya saya contohkan dulu, Bapak. Baik. Tabelnya tampak ya Bapak-Bapak ya. Sekarang kita sama-sama mengingat lagi ilustrasi tadi bahwasanya populasinya adalah 1000 orang. Kalau menurut tabel Isaac, menurut Bapak-Bapak, kalau tingkat kesalahannya 1%, berapa sampel yang diperlukan? 100, Pak. 100. Oh, bukan Bapak, 399. 1000 ya Bapak ya, populasinya. Kalau 5% maka 258. Kalau tingkat kesalahannya 10%, maka sampel yang diperlukan adalah 213. Itu menurut Isaac. Selanjutnya kalau menurut siapa ini tadi Bapak? Ada yang ingat? Baik. Menurut Krejci and Morgan ya Bapak-Bapak ya. Jadi 1000 populasi itu sampelnya adalah 278. Ada lagi metode menggunakan nomogram Harry King. Nah, ini.
Ini cara menggunakannya simpel, Bapak. Jadi misalnya populasi kita 1000 di sini ya. Tingkat kesalahan 1%, tarik aja garis lurus gitu. Maka jatuhnya 85% dari 1000. Jadi tingkat 1%, sampelnya adalah 850 orang. Kalau dia 5%, kita tarik saja dari 1000, 5% jatuhnya di 20. Artinya 200 orang sebagai sampel kalau tingkat kesalahan 5%. Kalau tingkat kesalahannya 10%, 1000, 10% ke 5, 50 orang saja. Baik, kita kembali lagi ke slide. Nah, ini dia. Kalau dari rumus Lovin, nah ini yang populasi 1000 tadi, Bapak. Jadi nilai kritis 1%-nya 909 orang. Nilai kritis 5%, 255 orang. Nilai kritis 10%, 90 orang. Sekarang pertanyaannya adalah, menurut Bapak-Bapak, dalam hal nilai kritis 1% lebih baik kita menggunakan berapa sampel dari 4 rumus ini? Silakan. Mungkin Bapak-Bapak ada yang berpikir 909 gitu. Ini sama saja kita tidak mengambil sampel ya Bapak-Bapak ya. Atau ada juga yang lebih besar, ada yang lebih kecil lagi 850. Mungkin nggak kita lakukan penelitian dengan sampel 850 ini. Jadi yang mungkin diambil adalah tabel ISEC ya Bapak. Jadi 399 untuk nilai kritis 1%. Kalau nilai kritis 5%, Bapak-Bapak ambil yang mana kira-kira? Morgan. Baik. Kalau Morgan ini dia tidak ada nilai kritisnya Bapak ya. Jadi terkadang masih dipertanyakan oleh beberapa orang bagaimana. Walaupun ini bisa juga digunakan sebenarnya dengan alasan-alasan akademis yang mendukung seperti itu. Kalau dengan nilai kritis kita bisa ambil yang 285 Bapak, yang Slovin ya. Oke. Karena ini 200, ini 258. Sedangkan untuk nilai kritis 10%, kita ambil yang lebih besar saja, 213. Karena yang mungkin kita lakukan adalah setengah dari populasi itu mungkin bisa kita teliti, Bapak. Seperti itu. Atau di bawahnya. Jadi kalau kita mengambil yang di atas itu, seperti ini nilai kritis 1% 900 orang, atau 850 orang, ini sangat berat sekali saya pikir. Seperti itu. Minimal atau dalam, iya Pak. Silakan. Berapa itu populasi? Tadi kan dibilang populasinya bisa setengah. Minimal berapa? Setengah. Kalau minimal tergantung populasinya ya Bapak ya. Jadi konsep dari sampel itu lebih mendekati populasi, itu lebih mendekati kebenaran, seperti itu logikanya Bapak. Nanti karena sampel yang rusak, yang tidak kembali, cacat segala macam itu dihitung, nggak dihitung ya? Itu dianggap. Baik Bapak, iya. Karena memang dari 1000 itu misalnya kita ambil ini tadi 400 orang, 399, mungkin tidak semuanya mau menjawab. Jadi kita harus mencari penggantinya sehingga jumlahnya bisa tepat menjadi 399 dari 1000 orang itu tadi Bapak. Seperti itu. Memastikan sampel itu benar diisi sesuai dengan keinginan peneliti gimana itu? Kan ada yang mengisi jawab asal-asalan, akurasinya mungkin kurang gitu. Gimana Baik Bapak. Iya. Jadi kalau di praktik itu hal-hal yang seperti ini kita temukan di lapangan Bapak biasanya. Ketika kita ajukan survei misalnya seperti itu, ada yang semangat, ada yang mengisi asal-asalan. Nah itu nanti kan hasilnya kita pilah-pilah lagi, mana yang kurang kita cari lagi seperti itu Bapak. Ya, mungkin itu Bapak ya. Iya, terima kasih. Kemudian dalam PLSM, jumlah sampel dapat diambil dari 10 kali jumlah indikator. Nah, variabel tadi kan ada variabel bagi hasil dan variabel minat ya. Jadi kalau satu variabel ini punya 6 indikator, maka ada 12 indikator. 12 kali 10 artinya 120 sampel saja, seperti itu. Apa? Ya, untuk bagian ini cukup saya pikir. Kemudian ada penugasan. Nah, penugasan di sini yang pertama adalah menghitung jumlah populasi yang sudah Bapak Ibu tentukan di awal. Jadi
Bapak-bapak semuanya kemarin sudah saya tugaskan untuk menentukan berapa populasi dari penelitian Bapak-bapak semuanya, penelitian secara berkelompok. Kemudian menentukan metode penarikan sampelnya menggunakan yang apa. Jika dia sampel probability sampling, maka ada 3 metode. Kalau non-probability sampling juga ada 3 metode. Yang terakhir adalah ukuran sampel. Nah, ini ukuran sampelnya, nanti mau nilai kritisnya 1%, 5%, atau 10%, itu ditentukan ukurannya. Saran saya lebih baik adalah 1% saja tingkat kesalahannya. Yang terakhir, Bapak Ibu, penilaian tugas praktikum. Kaitannya dengan praktikum ini, petunjuk praktikum sudah saya share di chat Zoom. Nanti bisa Bapak Ibu akses. Di sana dari tujuan hingga penilaian akhir hingga referensi sudah ada insya Allah. Jadi termasuk materi juga ada di sana. Jadi Bapak Ibu bisa sebagai pegangan Bapak Ibu dalam praktikum nanti gitu. Untuk penilaiannya yang pertama ada laporan ya. Cover, jumlah populasi, jenis sampel, metode penarikan sampel, ukuran sampel, dan referensi. Ini ukurannya adalah kualitas, kurang berkualitas, dan tidak berkualitas. Kadang ada yang menyusun hanya asal-asalan saja seperti itu. Ada yang menyusun sangat baik sekali. Yang kedua, penulisan laporan. Yang ketiga, jumlah populasi dalam penelitian, sudah tepat atau belum. Yang keempat, jenis sampel dalam penelitian, sudah tepat atau belum. Mohon maaf Pak David, waktunya tinggal 5 menit. Baik Bapak, terima kasih. Yang kelima, metode penarikan sampel dalam penelitian. Yang keenam, ukuran sampel dalam penelitian. Referensi Bapak, jika di atas 10, nilainya 3 ya. Kalau antara 6 dan 9 nilainya 2, di bawah 5, maka itu nilainya 1. Ketepatan waktu maksimal 7 hari, 8-9 hari poin 2, selebihnya dari itu poinnya 1. Nilai akhir adalah jumlah skor dibagi 24 dikali 100. Ya, kiranya itu Bapak Ibu sebagai pengantar praktikum kita dalam materi populasi dan sampel. Ini sudah saya listkan referensi-referensinya, mungkin bisa digunakan sebagai pendukung dari susunan laporan praktikum Bapak Ibu nanti. Ya, saya pikir ini cukup. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pertanyaan bisa dilakukan via WA Group ya Bapak, atau via Zoom, atau via email saya. Saya akhiri, terima kasih atas atensinya. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak David, selama sudah menyelesaikan microteaching-nya, selanjutnya kami silakan kepada Pak Julian untuk memberikan masukan. Silakan Pak.